Selamat malam, Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Sebelum kita mulai, kami ingin mengucapkan turut berduka cita atas bencana banjir bandang yang menerjang Pulau Dewata, Bali. Semoga Bali bisa segera pulih dari bencana banjir. Amin. Amin. Apa kabar penonton di studio? Baik dong. Baru tanggal 10 ini ya? Iya betul. Masih panjang. Masih panjang? Iya. Saldo masih aman? Udah nggak aman? Jangan-jangan udah butuh vitamin C ya? Iya, apa tuh? 100 miliar rupiah. Iya. Penonton kan bukan orang miskin. Cuma memang belum kaya aja. Tetap bersyukur, tetap semangat. Seberat apapun pekerjaanmu, akan terasa ringan jika tidak dikerjakan. Langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita utama malam ini kita akan bahas soal dugaan plagiat yang dilakukan oleh calon hakim agung. Jadi ceritanya suasana rapat antara Komisi 3 DPR RI dengan Komisi Yudisial atau KY di Kompleks Parlemen Jakarta Senin 8 September yang awalnya adem ayem tiba-tiba mendadak memanas. Udah kayak arisan keluarga yang awalnya guyonan sambil ngunyah cemilan, tiba-tiba ada yang nyeletuk bahas warisan. Yang tadinya ngakak-ngakak jadi cemberut kan? Yang tadinya enak nyemil kacang, jadi pengen makan orang. Bisa aja saya. Jadi ceritanya begini, awalnya ada anggota Komisi 3 DPR RI yang tanya soal proses seleksi calon hakim agung yang dilakukan oleh KY. Karena ada calon hakim yang diduga pernah melakukan plagiat tapi masih lolos seleksi calon hakim agung lagi. Waduh, kok bisa? Tahun ini, bayangin mau jadi hakim agung aja plagiat. Kalau lolos terus disumpah jabatan, bunyinya mungkin demi Ctrl C dan Ctrl V, saya berjanji akan menjalankan tugas tanpa ribet dan cepat, cukup kopas copy paste. Kalau kompas penunjuk arah ya. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Gerindra Bimantoro Wiono pas rapat bareng pansel calon hakim agung mendadak kaget lihat ada nama yang dia kenal. Kaget dia. Bimantoro yang katanya berasal dari keluarga hukum bilang kalau dia paham banget kualitas seorang hakim. Ibarat anak kedokteran yang heran lihat temennya lolos seleksi dokter. Padahal dia tahu itu temennya waktu ujian praktek ngobatin orang meriang pakai air putih dikasih mantra. Dung dung pret. Anak kodok disangka kampret. Pret. Lanjut lagi. Bimantoro menegaskan publik sekarang susah percaya sama MA. Apalagi kalau ditambah ada calon hakim yang sebelumnya gagal fit and proper test gara-gara dugaan plagiat. Gimana koruptor bisa dihukum berat kalau hakimnya aja lolos karena plagiat? Ujung-ujungnya putusannya kopas dari sidang sebelumnya. Bisa tuh. Terdakwa kita kasih potongan hukuman karena berperilaku sopan. Kalau berperilaku spontan, Bimantoro sambil gregetan bilang kalau dia itu termasuk anggota Komisi 3 yang dulu ikut memfit proper orang yang plagiat tersebut. Jadi bukan karena sirik atau dendam pribadi, tapi soal akuntabilitas, kualitas, dan kredibilitas yang dilakukan KY. Dia juga menyentil soal masa tiap fit and proper test yang ketahuan pernah plagiat muncul lagi. Situ calon hakim apa iklan judol? Udah di blok, udah ganti browser masih aja nongol. Dalam kesempatan yang sama, Ketua KY Amzulian Rifai menjawab alasan meloloskan calon hakim yang diduga plagiarisme itu. Dia bilang saat itu calon hakim tersebut cuma mengutip karya miliknya sendiri.
Ya ibarat bawa bapak kasih ucapan selamat ulang tahun buat Pak RT. Nggak nyontek sih, cuma nge-repost ucapan lama buat istri. Tapi lupa diedit. Tulisannya buat Pak RT. Selamat ulang tahun, istriku yang cantik panjang umur ya. Pak RT-nya kaget. Dih, apaan nih? Pak RT-nya bilang, ya udah gue balas pakai emot cium aja deh. Akhirnya mereka hidup bahagia bersama. Bersama istrinya masing-masing. Sementara itu menyela pernyataan Amzulian, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman bilang kalau calon hakim itu nggak cuma mengutip karyanya sendiri, tapi juga mengutip karya orang lain. Saran gue sih ya, kalau beneran jiplak mending ngaku aja terus minta maaf. Rakyat kita baik kok, pasti dimaafin. Daripada ngeyel keburu netizen jadi FBI bisa kebongkar semuanya malah malu. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Endang Agustina juga khawatir terkait adanya orang titipan dalam seleksi calon hakim agung. Soalnya di seleksi tersebut dia lihat ada orang-orang yang berulang kali mendaftar padahal sudah dinyatakan tidak lolos di fit and proper test periode sebelumnya. Jadi sebagai informasi, orang yang diduga melakukan plagiat ini sudah 5 kali ikutan fit and proper test calon hakim agung. Banyak banget. 5 kali. Niat banget kayak mau nyapres. Udah kayak mantan ngeyel, udah diputusin, udah diblok, masih aja kontak lewat akun Mobile Legend. Niat. Kita masih bisa coba dari awal lagi kan? Bisa aja kopling bajai. Kopling bajai cari selak mulu. Menanggapi hal ini, Amzulian bilang proses seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM disaksikan publik. Betul. Dia memastikan dalam daftar calon hakim agung yang diusulkan ke DPR RI nggak ada satupun yang lolos karena korupsi, kolusi, dan nepotisme alias titipan. Dan terkait kenapa masih ada calon yang dulu tidak lolos masih bisa daftar lagi. Amzulian mengatakan kalau KY nggak punya aturan yang membatasi seseorang untuk berulang kali ikut seleksi calon hakim agung. Gak masalah ikut seleksi berkali-kali. Cuma masalahnya kenapa yang sempat ketahuan plagiat lolos lagi. Kalau musisi misalnya plagiat, itu kan bisa terancam hukuman. Mahasiswa plagiat nggak lulus ujian. Tapi kalau calon hakim plagiat bisa ikut seleksi lagi tahun depan. Beda level. Siklus macam apa ini? Amzulian juga ngomong kalau dulu memang ada aturan yang ngatur seseorang harus melakukan jeda setelah 2 kali gagal mengikuti seleksi. Namun ketentuan itu sudah dicabut. Meski begitu dia kasih jaminan tegas di hadapan para anggota dewan bahwa calon yang sudah memiliki catatan buruk tersebut tidak akan pernah lolos di tahap akhir. Nah, meski belum jelas siapa calon hakim agung yang dimaksud melakukan plagiat pada fit and proper test kali ini, tapi publik perlu ingat kalau Komisi 3 DPR RI pernah menghentikan proses fit and proper test Triyono Martanto pada 27 Januari 2021 karena dugaan plagiat. Dan sekarang pada seleksi tahun 2025, Triyono Martanto yang saat ini menjabat sebagai Hakim Pengadilan Pajak lolos lagi seleksi calon hakim agung. Jadi apakah yang dimaksud itu Triyono Martanto? Ya udah tahu saya kok nanya saya. Sebelumnya pada 11 Agustus lalu dalam konferensi pers, KY telah mengusulkan 13 calon hakim agung dan 3 hakim ad hoc. Dengan komposisi 4 hakim agung kamar pidana, 2 hakim agung kamar perdata, 2 hakim agung kamar agama, 1 hakim agung kamar militer, 1 hakim agung kamar tata usaha negara atau TUN, 3 hakim agung kamar TUN khusus pajak, serta 3 hakim ad hoc HAM. Dan nama Triyono Martanto yang kedapatan plagiat saat seleksi di tahun 2021 lolos seleksi KY mengisi slot Hakim Agung Kamar Tun khusus pajak bersama Budi Nugroho dan Dian Malemita Ginting. Udah kayak main Mobile Legend, udah di ban, udah di report, tapi masih bisa push rank.
Kan bikin curiga. Jangan-jangan nge-cheat. Kasus dugaan plagiat ini semakin menambah panjang daftar kontroversi dalam proses seleksi hakim agung di Indonesia. Apalagi saat ini masyarakat lagi fokus-fokusnya menyoroti aspek transparansi, kredibilitas, dan integritas dari calon-calon yang diusulkan. Betul. Selain heboh soal dugaan plagiarisme, calon hakim agung lain juga nggak kalah jadi sorotan. Pas sesi fit and proper test, salah satu calon Anas Mustaqim kasih kritik pedas ke KPK dan lembaga penegak hukum lain yang hobi banget pamer tersangka pakai rompi tahanan plus tangan di borgol. Hal ini disampaikan Anas buat menanggapi pertanyaan anggota DPR Beni Utama soal kenapa tersangka sering dipamerin pakai borgol dan rompi. Menurut Anas, gaya pameran ini jelas melanggar asas praduga tak bersalah. Jadi Anas bilang sebelum seseorang dinyatakan bersalah di pengadilan dan putusannya berkekuatan hukum tetap, tidak etis kalau tersangka dipajang kayak lagi fashion show. Anas bilang juga buat sekedar catatan moral, para tersangka juga jangan dulu difoto-foto. Padahal tujuan rompi dan borgol itu jelas buat kasih efek jerah. KPK sendiri mulai memakaikan rompi dan borgol kepada tersangka sejak 2019. Alasannya biar masyarakat teredukasi dan tersangka dapat sanksi sosial. Para tersangka juga statusnya sudah jadi tahanan. Kalau nggak diborgol takutnya kabur. Atau waktu KPK konvers tersangka malah bikin konten A Day in My Life sebagai koruptor. Di-upload ya. Baru sedetik di-upload, yang like 0, yang dislike 1 juta. Siapa waktu itu yang dislike-nya banyak ya? Saat itu Ombudsman RI juga udah bilang kalau aturan ini nggak salah, nggak ada maladministrasi. Menurut mereka aturan KPK nomor 3 tahun 2019 soal borgol dan rompi tahanan juga udah sesuai PP nomor 58 tahun 1999. Udah sesuai. Meski kritik soal borgol dan rompi tahanan menimbulkan perdebatan etika, isu dugaan plagiarisme calon hakim agung justru jadi sorotan utama. Dugaan plagiat ini langsung jadi isu sensitif sebab seorang hakim agung dituntut memiliki integritas akademik sekaligus moral yang tinggi. Betul. Kalau calon hakim dengan catatan kontroversial tetap dikasih kesempatan berulang kali, jelas hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Pasti. Tentu masyarakat masih ingat dengan sejumlah kasus yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung. Ada sejumlah pejabat MA tersandung kasus korupsi, gratifikasi, dan TPPU. Betul. Sebut saja Zarof Rikar, lalu mantan sekretaris MA Hasbi Hasan, dan Nur Hadi Abdurrahman. Bahkan ada juga 2 hakim agung yang terseret pusaran suap, yakni Sudrajat Dimyati dan Ghazal Basaleh. Iya. Jabatan hakim agung jelas bukan tempat untuk mereka yang suka jiplak. Betul. Dan jika tetap lolos, jangan heran keadilan mudah retak. Dan benar-benar harus dipastikan dalam seleksi tidak ada orang titipan. Sebab jika untuk jadi hakim agung saja modal titipan, bisa jadi nanti putusan hukum dijadikan barang dagangan. Seleksi hakim agung tidak boleh jadi lawakan. Karena ketika integritas dikorbankan, yang hancur bukan cuma kredibilitas mahkamah, tapi harapan dan rasa percaya juga ikut musnah. Dan itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih punya informasi soal bencana banjir bandang di Bali. Dan tentunya juga sejumlah informasi lainnya. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Oke, kita ke informasi selanjutnya.
Aumania, dari berita dugaan plagiat kini kita menuju Pulau Dewata, Bali. Data terkini korban banjir di Bali mencapai 13 orang dengan rincian 5 orang meninggal dunia dan 8 orang dilaporkan hilang. Hal itu dilaporkan Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi Rabu malam. Data ini diketahui setelah pihak kepolisian daerah Bali terjun langsung dari Selasa malam hingga malam ini karena masih ada korban yang hilang. Sejumlah personel Polri dan instansi terkait saat ini masih bahu-membahu menyingkirkan material sampah, lumpur, dan sisa-sisa banjir. Dapur lapangan juga disiagakan untuk mendukung logistik dan kebutuhan personel di lapangan. Arya Sandi menambahkan cuaca Bali beberapa hari terakhir masih diperkirakan hujan deras dan berpotensi terjadi bencana alam di beberapa lokasi seperti Denpasar dan Badung. Dihimbau masyarakat Bali agar tidak bepergian dulu, hindari pepohonan, sungai, dan tempat-tempat yang dapat mengancam keselamatan dari bencana alam. Untuk update terakhir untuk korban yang sementara sudah kita temukan ada 5 orang dan sementara dalam proses penanganan di rumah sakit Sangla dan masih ada sekitar 8 orang yang masih kita cari. Saat ini anggota masih di lapangan untuk melakukan pencarian dan penormalan arus lalu lintas pasca kejadian banjir. Bencana banjir melanda sejumlah wilayah Bali. Titik banjir berada di wilayah Jembrana hingga Denpasar. Gubernur Bali Iwayan Koster meminta Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, untuk segera mendata kerugian warga yang terdampak banjir. Sejumlah daerah di Bali dilanda banjir sejak Selasa malam. Titik banjir berada di wilayah Jembrana hingga Denpasar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan banjir melanda 4 wilayah administrasi kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Bali. Wilayah Bali terdampak banjir berada di Kabupaten Jembrana, Gianyar, Tabanan Klukung, dan Kota Denpasar. Gubernur Bali Iwayan Koster meminta Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, untuk segera mendata kerugian warga, terutama Pasar Badung dan 2 bangunan toko kain yang terimbas banjir di pesisir Tukat Badung. Koster mengungkapkan, nantinya ganti rugi untuk pedagang ini akan menggunakan APBD Provinsi dan Kota Denpasar. Di antara ini adalah kawasan pedagang, jadi ada pedagang-pedagang yang barangnya hanyut, cukup banyak pokoknya pedagang ini. Sudah minta Pak Wali agar dihitung semua. Satu adalah bangunan yang roboh harus direhabilitasi, kemudian kerugian material bagi pedagang yang korban, produknya sudah ada. Sedangkan pada Rabu pagi, sebuah ruko berlantai 3 ambruk diterjang banjir di Denpasar, Bali. Akibat kejadian ini, 2 orang dalam satu keluarga menjadi korban meninggal dunia. Pemilik ruko masih berusaha menyelamatkan barang-barang yang tersisa usai diterjang banjir dengan dibantu oleh warga sekitar. Hingga Rabu tercatat sedikitnya 3 orang meninggal dunia akibat banjir, serta 4 orang pedagang Pasar Badung masih dalam pencarian. Lalu di tempat lain, ledakan terjadi di bawah jembatan di kawasan Taman Pancing Denpasar. Ledakan terdengar cukup keras namun tidak sampai merubuhkan jembatan. Tidak diketahui benda apa yang meledak, namun listrik masih tetap menyala di kawasan tersebut. Warga dan petugas SAR gabungan bersama TNI AL yang mendengar ledakan langsung memeriksa sekitar lokasi namun beruntung tidak ada korban. Di kawasan itu warga masih ramai memantau banjir karena volume air makin tinggi, memastikan tidak ada korban hanyut. Dan merespon terjadinya banjir di wilayah Bali, BNPB langsung terjun ke lapangan dan melakukan rapat koordinasi terkait penanganan banjir. Untuk mengetahui arahan yang diberikan Kepala BNPB kepada pemerintah daerah, kita akan mengetahui informasinya dari jurnalis Metro TV, Ifdal Amal. Ifdal, apa yang menjadi prioritas dalam penanganan banjir di Bali usai rakor tadi? Baik Bung Reza, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Provinsi Bali sedang dilanda banjir bandang yang cukup besar akibat dari guyuran hujan lebat yang mengguyur Provinsi Bali sejak tanggal 9 atau Selasa hingga Rabu ini. Kendati demikian, memang
Kepala BNPB sudah datang ke kediaman rumah dinas dari Gubernur Bali, Iwayan Koster, untuk mengadakan rapat koordinasi. Dan dalam rakor itu dibicarakan juga bagaimana cara menanggulangi banjir di Bali ini, dan menyimpulkan bahwa saat ini sudah ditetapkan Bali sebagai status keadaan darurat bencana. Namun untuk para warga Bali jangan panik, karena keadaan darurat bencana ini bukan karena sesuatu hal yang luar biasa atau yang bisa menimbulkan kepanikan yang luar biasa begitu, akan tetapi menurut dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, ia menyebutkan bahwa keadaan darurat bencana ini ditetapkan untuk membuka peluang kolaborasi ke pusat atau setingkat nasional, sehingga pada hal ini BNPB juga TNI Polri bersama dengan stakeholders lainnya bisa membantu untuk bersama-sama menanggulangi bencana akibat hujan lebat dan cenderung ekstrim di Bali beberapa waktu ini, sejak hari kemarin hingga hari ini. Kendati demikian, pihak BMKG juga masih memprediksi bahwa di Bali sendiri akan masih terguyur hujan, akan tetapi pada 3 hari ke depan, sekitar 3 hari ke depan, level hujannya, intensitas hujannya ini hujan sedang dan tidak sampai ke level ekstrim. Dan untuk mengetahui bagaimana lebih jelasnya keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Kepala BNPB bersama Gubernur Bali, Iwayan Koster, simak pernyataan dari Kepala BNPB berikut ini. Tadi kita katakan dalam rapat bahwa darurat ini tidak ada kaitannya dengan kemampuan menangani seorang pemimpin. Karena terkait bencana itu tidak ada. Pemimpin sehebat apapun bisa menangani bencana itu secara sendirian. Artinya darurat ini supaya kita berkolaborasi. Pemerintah pusat juga bisa memberikan bantuan maksimal, dan salah satu persyaratannya adalah pemerintah daerah meminta bantuan. Nah, meminta bantuan itu suratnya ada, namanya siaga darurat dan tanggap darurat. Untuk itu pemirsa, untuk memperlancar penyaluran bantuan, sebagai permulaan pihak BNPB sudah menyalurkan bantuan senilai 1 miliar lebih, atau lebih tepatnya 1.015.196.000 rupiah untuk penanganan darurat banjir di Bali. Angka tersebut disebutkan oleh Kepala BNPB masih akan bertambah seiring berjalannya waktu. Jika dilihat di lapangan ternyata butuh genset atau barang-barang lain, dan ia juga menyebut sekiranya hari esok dinilai akan bertambah nilai bantuannya sekitar 5 miliar. Dan adapun bantuan tersebut yang sudah dianggarkan yang senilai 1 miliar itu adalah berupa perahu karet 1 unit, sembako 300 paket, selimut 200 lembar, matras 200 lembar, pompa Alcon 2 HP, 3 unit, tenda pengungsi 3 unit, tenda keluarga 50 unit. Bantuan ini karena memang para masyarakat Bali yang terdampak banjir mengungsi di sejumlah titik. Setidaknya ada 193 jiwa masyarakat Bali yang merupakan pengungsi. Dan bisa dilihat pemirsa bahwa di belakang saya ini merupakan Pasar Badung, lokasi Pasar Badung yang terdampak banjir. Dan di sini adalah jalan menuju basement yang tergenang banjir, dan di dalamnya masih ada banyak kendaraan berupa motor, mobil, dan juga kendaraan-kendaraan pengangkut untuk berjualan, karena ini merupakan pasar yang sehari-harinya dikunjungi oleh masyarakat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Dan di sini juga banyak barang-barang yang terdampak banjir seperti sayur mayur, buah-buahan, ada juga tomat, dan juga barang-barang ataupun bahan-bahan masakan lainnya yang biasa ditemui di pasar tradisional. Dan di Pasar Badung ini diduga di dalamnya ada terdapat disinyalir oleh para masyarakat dan juga tadi dari pihak terkait yang meninjau di sini, ada 2 orang yang hilang, di antaranya ada disinyalir ada di dalam sini, akan tetapi memang masih dilakukan pencarian. Oke pemirsa, dan untuk mengetahui lebih lanjut, saya juga telah bersama dengan salah satu pedagang yang ada di Pasar Badung ini. Saya bisa wawancara sedikit? Bagaimana? Ya, sedikit saja. Kira-kira bagaimana sih yang terdampak di dalam itu, ada apa saja yang tenggelam? Dari kita sih ada beberapa rombong ya, untuk para pedagang, rombong-rombong tenggelam di sana alat untuk masak dan berjualan.
dan juga bahan-bahan dagangan seperti sayur mayur dan buah-buahan. Itu berarti masih belum bisa diangkut ya? Masih belum bisa diangkut karena kondisi air masih tinggi. Baik, terima kasih banyak Mas. Beli Bagus ya? Ya, saya beli Bagus. Beli Bagus. Terima kasih banyak atas waktunya. Demikian pemirsa untuk situasi terkini, dan untuk mengetahui situasi lanjutan saya akan update secara berkala. Simak terus di Metro TV. Kembali dulu ke Anda, Bung Reza. Baik, terima kasih Ifdal dan selamat malam. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah di Midnight Live. Berbeda nih di Ladies Night kali ini. Biasanya kita ajak ladies buat ke kafe, buat nongkrong, makan, minum. Tapi kali ini Fatma ajak ladies buat lebih berkeringat lagi, karena kita akan berdansa ria atau menari sambil bersosialisasi. Nah, gimana tuh ya? Penasaran seperti apa? Ini dia Midnight Live Ladies Night. Menarik kan, dansa-dansa di belakang saya dengan musik yang serba Latin ini. Nah, di belakang saya ini adalah perkumpulan social dance, tepatnya di Glitz Kuningan City Mall Jakarta. Kita akan tanya-tanya kepada co-foundernya. Ini co-founder Salsa Fusion Jakarta, namanya Kak Intan, yang saat ini sedang berdansa ria. Kak Intan, boleh ganggu waktunya sebentar? Aduh, aku udah pengen gerak-gerak nih. Gerak-gerak ya Kak ya. Bentar ya, thank you. Oke, thank you. Sorry ya Kak Intan mengganggu. Nice to meet you. Nice to meet you too. Seru banget nih, kita boleh geser nih biar boleh. Backgroundnya nih teman-teman yang sedang berdansa ria. Oke, Kak, ini konsepnya seperti apa nih? Karena saya ngikutin Kakak nih, ada katanya gold. Ini apa sih maksudnya konsepnya ini? Jadi memang kita itu selalu ada dress code. Oke. Ya, di social dance kita, di party kita bilangnya party ya. Kayak bikin dress code gitu setiap minggunya. Jadi supaya tamunya juga senang, para pedansa yang datang juga mereka senang. Jadi atau mereka senang. Wih, seru ya hari ini misal gold. Mungkin besok pink atau besoknya lagi silver. Dan mereka tuh selalu ngikutin ya. On point lah mereka. Untuk menarik para pedansa Jakarta ini ya, untuk datang di social dance ini, termasuk saya juga pakai fringe rumah-rumah agar tidak mau kalah sama Kak Intan yang ulang. Kak Intan. Oke, ini para ladies ini kadang-kadang belum tahu nih social dance itu apa sih sebenarnya. Jadi social dance itu adalah istilah yang umum kalau kita bilang seperti soal tarian sosial ya. Itu biasanya di tarian Latin dibilangnya itu social dance. Jadi di situ ada salsa, bachata, ada cha-cha-cha, tango, ada juga kizomba. Jadi itu tarian sosial, makanya kita bilang social dance. Oke, dan siapa aja nih bisa ikut ya? Bisa. Gender, semua umur gitu. Nah, kalau di social dance kali ini siapa aja nih biasanya ikut ya? Yang dari berbagai umur dan semua gender kita welcome. Mau dari yang masih muda banget sampai nanti biasanya suka ada yang kayak umurnya yang 70-80 juga ada. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, bedanya salsa, bachata, atau cha-cha-cha itu apa nih? Khusus Latin atau gimana tarinya ini? Jadi gini, kalau kita beda dari negaranya, dari negaranya beda, terus dari jenis musiknya beda gitu. Kalau salsa umumnya itu paling umum ya, salsa itu orang semua tahu lah salsa ya. Itu dia berasal dari negara Amerika Latin, contohnya Kuba, Kolombia, Venezuela. Mereka tiap-tiap negara di Amerika Latin itu ada tarian salsa. Jadi itu musiknya agak sedikit cenderung cepat ya. Kalau bachata sendiri itu dari Republik Dominikan aslinya. Musiknya agak sedikit lebih pelan. Dan social dance ini semua genre atau semua tarian juga bisa ya? Bisa. Jadi ada salsa, bachata, cha-cha-cha, semua ya? Kizomba, tango, semuanya ada. Keren banget. Nah, mulai dari kapan sih social dance ini Kak? Jadi
Jadi sebenarnya kalau kita kulik sejarahnya itu kurang lebih tahun 97-98 itu zaman dulu yang aku tahu ya, itu zaman aku masih muda banget, itu tuh ada salsa club di Kemang. Zaman tahun itu mereka mendatangkan para dancer-dancer dari Amerika Latin, dari Kuba waktu itu. Jadi itu sejarahnya yang aku tahu tuh dari situ, salsa club Kemang. Terus kemudian langsung berkembang di beberapa tempat. Jadi setiap malam ada, dulunya mungkin kayak cuma seminggu sekali. Terus sekarang jadi setiap malam ada gitu. Oke, dan sampai 2025 nih semakin menggeliat ya social dance tersebar di Jakarta. Benar, masih semakin eksis, nggak cuma di Jakarta tapi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya. Keren banget. Biasanya yang ikut nih siapa aja? Para pekerja yang melepas penat atau gimana nih Kak? Ya salah satunya itu, jadi banyak pekerja kantoran nih ya. Jadi misalnya nih, mereka habis dari kantor misalnya, malesnya capek, gue pengen kayak hiburan gitu. Kadang-kadang mereka ikut kelas dulu nih, ikut kelas. Jadi habis itu, kalau habis kelas, jadi mereka sosial tuh kayak semacam prakteknya. Jadi banyak pekerja kantoran ada, terus ibu rumah tangga ada, macam-macam sih. Anak kuliah juga ada. Oh, jadi semua kalangan ya. Tua, muda, cowok, cewek, dari siapapun, ibu rumah tangga, pelajar, semuanya bisa join ya. Oke. Apa sih yang dipersiapkan sebelum ikut social dance ini Kak? Macam-macam sih. Yang jelas memang biasanya kelas dulu ya. Kelas itu kayak semacam kita belajarnya itulah kayak di sekolah gitu. Nah kemudian habis itu kalau itu ya biasanya ada kayak sepatu khusus. Biasanya kita bilangnya dari shoes. Itu ada sepatu khususnya. Tapi overall sih sebenarnya santai aja sih, dari kelas terus nggak ada kayak kostum atau baju yang tertentu sih, nggak ada. Cuma itu aja tuh buat lucu-lucuan ya, berseru-seruan ya. Itu buat seru-seruan aja. Jadi tapi kalau untuk misal secara general pakai baju apapun tuh bisa ya. Bebas. Mau pakai hijab pun bebas. Bebas apa aja. Karena welcome ya buat semuanya ya. Welcome. Jadi walaupun memang kesana kayak salsa itu seksi apa gimana, sebenarnya bukan itu, tapi kan kita kayak lebih ke sosial dan ya itu olahraga. Olahraga juga ya, bisa berkeringat nih. Kita ajak ladies buat lebih berkeringat dan lebih sehat ya. Jadi nggak hanya nongkrong aja di kafe, tapi kita ke kafe buat cari keringat juga dan cari teman, karena ini social dance. Ya. Oke, boleh diajarin nggak cara gimana kita untuk memulai salsa atau bachata ini Kak? Ya boleh, yang umum salsa dulu aja ya. Oke, boleh. Apa nih yang perlu kita perhatikan nih? Oke, untuk langkahnya sendiri kalau ladies itu selalu mulai dari kaki kanan. Dan ke belakang. Ke belakang. Tangannya gimana? Tangannya santai aja. Santai aja. Oke. Jadi 1, 2, 3, 5, 6, 7. Lagi. Ini salsa. Betul, ini salsa. Pokoknya kita ambil tarian parik umum ya. Kiri. Oke. Kanan, kiri, kanan. Kiri, kanan, kiri. Yes, kanan, kiri, kanan. Kiri, kanan, kiri. Oke. 2, 3, 5, 6. Sekarang sampai single side. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Lagi. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Semakin ramai karena kita lagi nunggu para pedansa yang lain datang, dan nanti aku mau tanya-tanya sama pedansa lainnya. Jadi Kak Intan, nanti kita boleh join ya, aku pasti dong ke dance floor ini. Pasti. Ladies, sudah bisa dilihat ya rambut saya ini kerliannya udah mulai bubar karena capek banget, baru 4 lagu udah ngos-ngosan. Ini memang berkeringat banget nih, walaupun dansa tapi kita dituntut untuk fokus dan badannya harus lentur, bisa ngikutin gerakan-gerakan epik dari pedansa-pedansa lainnya. Kita tanya-tanya ya sama pedansa yang ada di sini. Halo, selamat malam. Sorry ganggu, boleh nggak? Boleh. Dengan Bunda siapa? Saya Rena. Bunda Rena dan juga Emi. Oke, saya ke Bunda Rena dulu. Saya acungin jempol karena dari tadi nggak pernah turun dari dance floor, terus nari-nari. Kalau boleh tahu umurnya berapa Bunda? 77 tahun. 77 tahun, wow. Lady jangan mau kalah sama Bunda Rena nih. Sudah sejak kapan
muda. Dari puluhan tahun ya berarti Bunda. Emang suka nari Bunda? Ya, hobinya. Kalau kakak sendiri udah lama juga ikut dance floor? Udah 3 tahun. Sudah 3 tahun ya ikut social dance ini? Ya, Oke. Kenapa ikut social dance ini? Menurut kakak seru nggak? Seru banget, apalagi kalau di Jakarta ya. Itu kayak lihat di Instagram awalnya, terus lihat social dance-nya. Wow, kayaknya seru nih kalau kayak couple gitu-gitu kan, hiking gitu, kayak ada connecting gitu kan. Jadi pas iya lihat kelasnya gitu terus mau nih, ya udah ikut kelasnya gitu. Kalau Bunda sendiri kenapa ikut social dance? Buat hiburan di hari tua, untuk buat happy. Gitu ya. Buat kesehatan juga ya Bunda ya? Buat kesehatan, ya. Betul. Sampai happy juga sih, happy banget. Kalau di sini Bunda biasanya ngajak pasangan, teman atau gimana? Iya, saya ada guru saya sendiri. Ya. Buat ngelatih narinya berarti tiap minggu ya? Hampir 2-3 kali seminggu. 3 kali seminggu? Aduh ladies, jangan mau kalah sama Bunda yang umurnya 77 tahun. Kalau Kak Emi sendiri ini bawa pasangan atau gimana? Oh, kalau ini aku datang sendiri, jadi bisa dansa sama siapa aja gitu. Thank you, selamat berdansa kembali. Semoga sehat selalu dan selalu happy. Thank you so much. Iya, itu tadi pemirsa, bisa dilihat ternyata social dance ini mulai dari segala umur, tua, muda, bahkan yang oma-oma umur 77 tahun juga ikut social dance ini, dan tidak hanya cewek aja, tapi cowok bisa. Nah, kalau para pemirsa atau para ladies ini tertarik, bisa pantengin terus di Instagram Social Fusion Jakarta untuk tahu nih kapan ya jadwal social dance terdekat, di hari apa maupun di mana. Dari Jakarta, Fatma Ayu, Maulana Ridwan, Metro TV. Saya akan lanjut nari-nari dulu. Gimana tadi? Itu tadi informasi dari Ladies Night yang dibawakan oleh Fatma Ayu ya. Oke, kita masih punya informasi lain dan juga nanti di Midnight Live akan ada penampilan dari Innocent Purwanto. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Iya, itu tadi informasi mengenai film Dilanjutkan Salah, Disudahi Perih. Dalam ya. Film yang dibintangi oleh Mikha Tambayong dan Kevin Ardilova. Akting keduanya sudah ditunggu oleh para pecinta film Indonesia, namun yang harus pemirsa tahu bahwa kekuatan film ini tidak hanya terletak pada akting dan visual saja, tapi juga faktor dari soundtracknya. Karena soundtrack film hadir sebagai jiwa yang menghidupkan adegan dan tanpa terasa akan menggiring emosi penonton untuk melihat film ini. Soundtrack film ini sendiri diambil dari single perdana Innocent Purwanto sebagai salah satu pendatang baru dalam dunia musik tanah air. Dan istimewanya lagu yang diciptakan Innocent Dilanjutkan Salah Disudahi Perih dijadikan original soundtrack untuk film yang berjudul sama. Penasaran kan? Langsung saja kita sambut Innocent Purwanto. Apa kabar Innocent? Saya sehat selalu ya. Saya dalam harus sehat ya. Harus sehat. Harus sehat. Kok harus sehatnya gitu sih? Iya, karena memang kita sering ditekan padahal bukan tombol ya. Itulah. Oke, Innocent, gimana rasanya lagu kamu dijadikan soundtrack sebuah film? Pastinya aku bersyukur banget dan seneng banget pastinya lagu aku bisa dijadikan soundtrack film ini. Wah, luar biasa. Harapannya? Harapannya pasti semoga apapun yang aku kerjakan bareng sama tim atau dari lagu ataupun film ini bisa sampai ke hati teman-teman semuanya. Oke. Ya udah, jadi langsung saja sebagai penutup Midnight Live hari ini kita sambut bersama Innocent Purwanto. Segera
berita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.